Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan semangat agama ke dalam diri kita bersama. Mudah-mudahan semangat ini bisa menjadi suatu kenyataan akan lahirnya generasi ulama di tengah-tengah negeri kita yang kita cintai ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, pertama kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para wali santri, baik yang jauh, yang dekat, yang jarang kita bersua. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertemuan sebagai rahmat bagi kita bersama, bersilaturahmi antara kita dari pihak pondok pesantren dengan bapak-bapak ataupun ibu-ibu wali santri yang mungkin pertemuan kita ini tidak sering. Kalau kita lihat dari rata-rata kehadiran, mungkin yang banyak hadir ini yang dari dalam kota Padang, namun yang dari luar kota mungkin banyak yang tidak saling mengenal. Maka kita tetapkan pada waktu perpulangan santri ini sebenarnya kita wajibkan seluruh wali santri untuk bisa hadir, karena kita akan melepas anak-anak kita kembali ke tempat yang ke rumah mereka masing-masing. Maka pada saat ini kita akan bertatap muka langsung. Kita tidak terlalu ketat dalam masalah birokrasi di pondok kita ini. Simpel saja. Sarana umat dengan tujuan yang mulia. Karena dengan berkah daripada usaha dakwah, maka bapak-bapak yang telah disentuh dengan kerja dakwah mempunyai misi yang sangat kuat untuk menjadikan anak generasi keturunan menjadi seorang ulama, menjadi dai-dai, hafizah. Satu orang datang kepada kami dulu. Dia bertanya, ini pondok punya siapa? Ini pertanyaan yang sering ya Pak ya. Saya yang punya pondok. Saya bilang Bapak yang punya. Kok saya yang punya, katanya. Bapak kalau sedang keluar 3 hari ataupun baru datang di satu kampung, ada doa yang sangat sering kita baca di depan masjid itu Pak. Ya Allah, jadikanlah kampung ini berkah, lahirkanlah anak-anak yang hafizah, alim-alimah. Bahkan dulu kalau kami doa itu karkunah, belum tahu lagi dengan dai-daiyah, karkun dulu namanya. Jadi asbab doa kita itu Allah amalkan sekarang, Allah wujudkan sekarang. Adanya muncul pondok-pondok pesantren yang mendidik anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Karena sangat susah untuk membina anak-anak di rumah sekarang, betul gak Pak? Menjaga anak kita, apalagi menjadikan mereka seorang hafiz, itu sangat langka sekali. Jarang kita jumpa orang yang keluar dari rumahnya jadi hafiz. Maka karena kekurangan dan kelemahan kita, karena ketidakmampuan kita, maka muncullah pondok-pondok pesantren yang akan membina, mendidik, berjuang dengan sungguh-sungguh agar anak-anak kita ini mencapai niat yang kita niatkan dari rumah kita masing-masing. Maka ini perwujudan daripada doa kita bersama, supaya lahir generasi-generasi yang lebih baik agamanya, baik dia sebagai hafiz, hafizah, alim ataupun alimah. Bahkan kita bercita-cita menjadi dai-daiyah yang siap dihantar untuk ke seluruh alam. Maka dengan kerjasama yang baik antara pihak pengurus pondok pesantren dengan orang tua wali santri, ini akan menjadikan kita ini sama-sama. Kita ingin ada suasana gembira, suasana mahabbah di dalam pondok ini. Orang tua datang dengan kegembiraan, anak-anaknya juga gembira dengan belajar. Maka kita mau memaksimalkan segala sesuatu yang ada di pondok kita ini. Maka insya Allah pada saat ini kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para orang tua wali santri. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Dan pada hari ini acara kita adalah perpulangan daripada anak-anak kita. Maka kita perlu mendengarkan beberapa nasihat daripada mudir Mahat Darul Hijrah, yaitu Ustaz Rizwadi,
Karena untuk menjaga anak-anak di rumah ini pekerjaan orang tua lagi, bukan tanggung jawab daripada pondok pesantren. 11 bulan lebih sudah dibina di pondok pesantren, maka nanti karakter anak-anak kita ini bisa berubah lagi ketika di rumah. Mungkin ada perasaan selama ini terkungkung seperti orang dalam penjara ya. Ketika lepas dari pondok pesantren bebas sebebas-bebasnya. Maka supaya terjaga karena mereka masih dalam tahap pendidikan, maka 1 bulan ini atau selama 26 hari ke depan ini pendidikan anak-anak kita berikan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Ini tujuan kita berkumpul sekarang ini, bagaimana nanti kiat-kiat orang tua dalam menjaga anak-anak kita. Ini perlu saya sampaikan bapak-bapak dan hadirin yang mulia, karena terkadang kalau anak pulang, ini orang tua pun kadang-kadang tidak memperhatikan. Banyak yang terjadi karena dia pergi ke tempat neneknya, pergi ke tempat kawannya, pergi ke tempat-tempat yang mungkin dia sudah punya, bahkan bebas nanti memakai HP Android. Ini terjadi. Bahkan pernah dulu punya grup sendiri, orang-orang yang pulang ini punya grup WA sendiri. Di dalam itu bercampur bahasanya, tidak ada lagi bahasa-bahasa agama, bahasa-bahasa santri. Ini yang mau kita minimalisir. Bukan kita mau keras, tidak, tapi kita mau jaga supaya nanti kembalinya, alhamdulillah kembali nanti hafalan yang telah dia dapatkan selama di pondok kita ini sudah komplit lagi, tidak perlu mengulang lagi. Bahkan ada 1 orang anak dalam catatan kami, cuma 1 orang anak saja yang menambah hafalannya selama liburan. Ini yang kita catat, ulangnya ternyata kembalinya itu sudah bertambah hafalannya. Ada 1 orang anak itu, kalau tidak salah saya Hasan waktu itu, sehingga dia santri kita yang paling kecil yang sudah selesai Qurannya. Ini bagus Pak, kiat-kiat seperti ini kita perlu belajar. Di mana orang tuanya? Itu orang tua Pak Anton, ada itu. Senyumnya senyum bahagia, bangga. Anaknya 13 tahun sudah jadi ustadz di sini. Ustadz Hasan. Jadi pulangnya kita ini bagaimana kita menjadi ustadz pula di rumah Pak. Untuk anak-anak kita minimal kita menjaga supaya nanti tidak begitu lagi pulang. Ada itu yang dia sudah 25 juz balik ke pondok mengulang sabarnya setahun. Habis 1 tahun yang 25 juz ini nggak nambah. Kan kasihan, nanti umurnya udah tua di pondok kan, belum tamat-tamat. Maka untuk kiat yang sempurna nanti akan kita mintakan kepada ustaz kita, Ustaz Iswadi. Kemudian setelah itu kita musafahah. Kemudian yang program selanjutnya kita akan menyerahkan ada beberapa lembar kertas yang harus kita isi, baik itu masalah hafalan anak-anak kita, amalan sholatnya, amalan nafilahnya, zikir dan wiridnya. Nanti akan diterangkan oleh Ustaz bagaimana cara mengisinya. Maka kontrol di rumah ini apabila betul-betul kita jaga, anak kita ini pun akan semangat lagi untuk balik ke pondok. Ada juga yang pulang sudah kecanduan main HP, cinta dengan HP, malu datang ke pondok, tidak mau berpisah dengan HP. Ini banyak yang terjadi. Di separuh jalan orang tuanya telepon saya, anak ambo payah mana gini. Di tangannya ada HP enggak? Ayo, itu gara-gara HP tadi. Jadi tidak dilarang secara ortodoks itu Pak, tapi mungkin ada waktu-waktunya. Maka kita harapkan mudah-mudahan tidak ada nanti yang pulang liburan tidak balik lagi. Itu ada juga 1-2 orang seperti itu. Maka insya Allah yang pertama acara kita mulai dengan nasihat ataupun bayan hidayah dari Ustadz kita, Ustadz Iswandi. Kepada Al-Ustadz kita persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وسفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Santriwan, santriwati cabang tahfidzul Quran, Midat Tafaqquh Fiddin dan Tafaqquh Fiddin yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga istiqomah kemudian semangat menjadi ulama rabbani di akhir zaman. Ahbabillah, perlu diingatkan untuk tidak mengantuk, kemudian untuk tidak sibuk dengan kawan dan kiri dan kanan, untuk fokus kepada apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama dari sebuah perkawinan bagi seorang muslim adalah mendapatkan zuriat yang soleh solehah. Bagaimana setiap yang didapatkan anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu tujuan utama disunahkannya sebuah akad nikah. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam berwujud sebentuk sepatah doa. Yang pertama adalah wa qul rabbi zidni ilma. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, zidni ilma, doalah kepada Allah supaya ditambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, keluhan daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam, rabbi habli minas sholihin, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Jadi ada dua inti bagi seorang muslim yang wujud dalam kehidupannya: ilmu, keturunan soleh. Ilmu, anak yang taat. Ilmu, agama yang cukup. Kemudian keturunan yang bakti. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika hal ini tidak menjadi perhatian bagi orang tua, dia fokus dengan membina keduniaan, seolah-olah yang menikah itu adalah pembisnis laki-laki dan pembisnis perempuan. Yang dibicarakan di meja makan adalah bagaimana usaha maju, bagaimana uang bertambah, bagaimana bisa beli mobil, bagaimana bisa memiliki rumah. Itu yang jadi pembicaraan di tengah keluarga umat Islam hari ini. Jarang kita dengarkan bermuzakarah antara ayah dan ibu bagaimana anak kita lebih soleh, bagaimana anak kita lebih taat. Tentu orang-orang yang hanya dipilih sekian orang oleh Allah, yang pembicaraan antara suami istri tentang anak, tentang akhlak anak, tentang agama anak. Coba lihat hari ini kehidupan kaum muslimin. Apakah ada pembicaraan di antara mereka suami istri bagaimana anak sholat? Mungkin nggak peduli anaknya sholat atau nggak sholat. Maka bagaimana kita mengajak kaum muslimin, tujuan utama dari mereka itu menikah, melahirkan zuriat yang soleh dan salehah. Mungkin hari ini tidak merasa sedih atau tidak merasa rugi kalau tidak punya anak yang taat. Tapi pada suatu saat nanti ketika bapak sudah lemah, ketika bapak sudah susah berdiri sendiri, pada saat perlu dimandikan, pada saat perlu dilayani, pada saat itu tahu bagaimana nilai daripada anak yang kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu enggak ada guna uang. Siapa? Mungkin sedikit orang yang mau dibayar untuk melayani kita untuk Tuhan. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Bisa dibeli pelayanan, tapi pelayanan yang kasar mungkin di rumah sakit, atau di panti,
tapi tidak daripada pelayanan dari anak yang tulus, anak yang memiliki kecintaan kepada kedua orang tuanya. Apabila hal ini wujud dalam satu keluarga anak yang soleh, ketika terlihat akhlaknya bikin kita senang, apa yang disuruh mau dikerjakan, taat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat perkara-perkara yang sia-sia, tidak bergaul sembarangan dan sebagainya, maka ini satu kesuksesan yang telah diraih oleh satu keluarga. Tapi apabila dia memiliki semuanya, semua dia punya, tapi apabila tidak punya anak yang soleh, anak yang taat, anak yang tahu bagaimana membalas jasa orang tua, anak yang kenal bagaimana besarnya hak orang tua kepadanya, maka mungkin pernikahan itu senangnya ketika masih sehat. Sebagai orang tua senangnya selagi punya uang, tapi ketika tidak lagi sehat, itu dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apalagi doa yang ditunggu di kubur. Doa apa yang ditunggu di kubur dari anak yang tidak taat kepada Allah? Ayat apa, surah apa yang dikirimkan kepada orang tuanya ketika sudah meninggal dunia? Syafaat apa yang bisa diberikan di mahsyar nanti? Tapi ketika menjadi anak yang soleh, menjadi hafiz Al-Quranul Karim, yang jelas orang tua sudah selamat, bapak ibunya akan dijamin masuk surga. Dalam hadis Sunan Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, orang yang menghafal Al-Quranul Karim 30 juz, ahalla, dihalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama ma harrama, diharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Artinya bukan hafiz Al-Quran yang sekedar hafiz, tapi hafiz Al-Quran yang ikut jalur Al-Quran, yang menghargai ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Itu yang akan merupakan syafaat, memberi hak syafaat di akhirat kelak. Pasti yang akan diselamatkan orang tuanya, keluarganya. Itu satu keberuntungan, itu adalah satu kebahagiaan yang mungkin pada hari ini orang tidak menganggap bernilai, tapi satu saat itu adalah sesuatu yang akan dibanggakan nanti di akhirat kelak, di kebahagiaan yang abadi. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan agama adalah perkara terpenting. Bahkan dalam pernikahan dan mendapatkan jaminan dari Nabi, fazfar bizatid din, pilih wanita yang beragama pasti beruntung. Jaminan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak kita mendapatkan pendidikan agama, mereka tahu bagaimana menghargai orang tua. Kalau enggak, mereka enggak akan tahu. Hati mereka tidak akan pernah menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah. Enggak ada ta'zim sama sekali. Tidak akan ada ta'zim. Hari ini mungkin ta'zim karena masih bergantung. Tapi apabila dia tidak lagi punya ketergantungan, sudah punya uang sendiri, sudah punya usaha sendiri, sudah punya keluarga sendiri, coba dipanggil untuk datang, coba diminta untuk hadir, coba untuk meluangkan masanya. Bahkan sekali 1 tahun pun sulit di antara mereka untuk jumpa dengan orang tuanya. Agama nggak ada. Bisa kita salahkan mereka mungkin, sekian persen bisa disalahkan. Tapi yang terutama salah adalah orang tuanya. Kenapa tidak dibekali dengan agama dulu? Kenapa ditanamkan kamu sukses kalau punya uang banyak? Kenapa ditanamkan kalau belajar nanti PNS kaya, bisa sukses hidupnya? Akhirnya dicari itu, dapat kekayaan, tinggal agama. Karena orang tua tersia-sia. Mereka sebetulnya nggak terlalu salah, karena memang tidak diperkenalkan dengan agama. Tapi apabila mereka yang sudah dikenalkan dengan agama pada hari ini, sudah masuk belajar agama, sudah baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan arahan dan panduan bagaimana besarnya hak daripada orang tua, lalu mereka tidak bisa menghargai, maka masuk dalam kategori anak durhaka. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga pelajar atau santri, bisa dikatakan santri dalam usia yang tidak punya pendirian,
yang dia mau mencoba segala hal yang dia mau, mungkin itu saya rasa memang perbuatan yang paling sulit untuk ditertibkan untuk melakukan satu kegiatan. Coba lihat kiri kanan, kita mentegur kalau ada menundukkan kepala. Jangan ada yang tidur. Jadi menjaga itu perkara yang memang sulit. Bahkan ketika anak kita selesai 30 juz Al-Quran, itu maknanya berawal satu beban yang lebih besar sebetulnya. Kalau dia menghafal Al-Quran, masih dalam program menghafal, terus menghafal, dia masih dalam penjagaan, berusaha untuk menghafal, berusaha untuk mengingat. Tapi yang lebih bahaya juga yang sudah selesai. Yang sudah selesai 30 juz Al-Quran, nanti orang tua salah dalam penempatan. Akhirnya hafalan nggak ada, hafalan hilang. Yang tadi yang sudah di depan mata mau masuk surga, akhirnya hilang kesempatan itu. Maka menjaga lebih penting. Maka terutama kepada yang sudah selesai kubro, masya Allah, yang di depan sebagian alumni yang masih khidmat di sini, ada yang dan mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka mereka yang sudah terlanjur menghafal, yang masih meragukan tentang rezeki, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan fisika dijamin rezekinya oleh Allah. Mengajarkan kimia dijamin rezekinya oleh Allah. Mengajarkan sejarah dijamin rezekinya oleh Allah. Mengajarkan mesin, hanya benda-benda mati, dijamin rezekinya oleh Allah. Sekarang orang yang mengajarkan kitab Allah, apakah akan Allah sia-siakan? Orang mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, apakah Allah biarkan? Pasti akan Allah berikan kecukupan, pasti akan Allah berikan kemudahan. Tapi tetap aja hidup ada cobaan. Maka Allah katakan, dan dikira kamu beriman kalau belum dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya cobaan bukan berarti ada jaminan. Ada cobaan dalam hidup bukan berarti Allah lupa. Terjadinya kesulitan dalam hidup bukan berarti Allah sedang lupa. Bukan Allah tidak perhatian kepada antum. Oh, saya sudah menghafal Al-Quran, kenapa terjadi kendala dalam hidup saya? Saya sudah mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, kenapa masih ada kendala dalam hidup saya? Bukan Allah lupa, bukan Allah lengah, bukan. Tapi Allah ingin menaikkan derajatnya, Allah ingin menaikkan golongannya, maka diberikan ujian-ujian. Maka jangan tertipu dengan ujian sesaat. Jangan berprasangka jelek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap optimis. Yakinkan dalam hati antum sebagai pelajar Al-Quran, calon-calon ulama akhir zaman, kalau orang yang sudah berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan. Orang yang berkhidmat ke perusahaan, dia berikan jaminan kehidupan. Orang yang berkhidmat ke negara, diberikan gaji pensiunan. Apakah negara lebih santun daripada Allah? Apakah negara lebih punya kasih sayang dari Allah? Apakah perusahaan lebih punya hati dengan Allah? Allah zat yang maha kaya, Allah yang zat yang maha pengasih, Allah zat yang maha berterima kasih. Nggak mungkin. Maka jangan sampai bimbang. Walaupun antum mungkin ada masukan daripada bibi yang tidak senang keponakan yang mondok, kakek, nenek yang tidak mau cucunya belajar agama, teman yang datang nanti pulang ke rumah memberikan bisikan-bisikan, apa itu belajar-belajar di pondok pesantren? Jadi apa antum nanti di masa depan? Jawab dengan tegas, dengan penuh keyakinan, Allah akan memberikan jaminan kehidupan bagi orang yang siap melayani agama, kitab sucinya, hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu prinsip yang mesti ditanamkan di dalam diri setiap pelajar agama. Maka Nabi SAW mensabdakan, orang yang sudah diberi Al-Quranul Karim, orang yang sudah diberi anugerah Al-Quranul Karim, lalu dia merasa orang lain lebih besar nikmatnya daripada dia, orang lain lebih besar mendapatkan dari Allah, berarti orang itu termasuk kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Apakah akan kecewa seseorang yang terpilih jadi presiden karena melihat ada anggota MPR? Apakah seorang presiden merasa kecewa mendapat jabatan sebagai presiden, memilih ada anggota DPR yang terpilih, kawan yang jadi terpilih jadi camat, kawan yang terpilih jadi bupati, kawan yang terpilih jadi gubernur? Serasa presiden yang tidak tahu derajat sebagai presiden. Tapi kalau presiden yang tahu posisinya sebagai presiden, dia tidak akan kecewa ada kawan yang terpilih jadi camat. Begitu harusnya seorang berprinsip. Kalau antum sudah diberikan anugerah oleh Allah Al-Quranul Karim, nggak usah kecewa kalau ada orang mendapatkan keduniaan. Kalau antum merasa kecewa, berarti menganggap Al-Quran lebih rendah nilainya daripada nikmat dunia. Tapi ketika orang menganggap Al-Quran adalah segala-galanya, kalamullah, kitab suci yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih, hanya Allah titipkan kepada hati-hati yang bersih, hanya Allah titipkan kepada orang yang di dalam akal pemikirannya tidak ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam kehidupannya bisa menjaga sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan anugerah Al-Qur'anul Karim, seorang hafiz Al-Qur'an. Lalu orang dapat mobil, orang dapat perusahaan, orang dapat ini dan itu. Tidak usah melirik. Kalau tidak usah kecewa, tidak usah cemburu, karena ini lebih besar dari segala-galanya. Maka Nabi sabdakan, kufur seseorang dengan Allah kalau diberi Al-Quran masih kecewa, masih sedih karena melihat orang lain memiliki keduniaan. Begitu juga orang tua, bangga menjadi seorang tua yang memiliki anak yang belajar Al-Quran, bangga memiliki anak yang hafal Al-Quranul Karim. Duduk dengan kawan-kawan, adai tolan, ipar, famili, karib kerabat, semuanya bercerita di hari lebaran tentang anaknya. Alhamdulillah anak saya ada kerja di luar negeri, anak saya lulus jadi PNS, anak saya kepala cabang, anak saya direktur bank, apalagi direktur bank. Lalu seseorang mengatakan yang bangga, anak saya alhamdulillah hafiz Al-Quran. Tidak ada sedikit pun merasa rendah diri, tidak ada sedikit pun merasa sedih, tidak ada sedikit pun merasa minder, tapi dengan bangga dia katakan, alhamdulillah anak saya di pondok pesantren. Ketika orang bicara tentang anaknya sekolah di mana-mana, kuliah di mana-mana, tapi dengan orang tua yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia dengan bangga mengatakan anak saya di pondok. Apa itu pondok? Nah, nggak usah dijelaskan. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar kalau kita mau menyadarinya. Pendidikan di pondok pesantren, kita berusaha memaksimalkan dengan program-program yang mungkin yang program tersebut mereka merasa lelah, mereka merasa letih, mereka merasa capek, maka tetap kita berikan liburan. Tapi karena liburnya itu suatu perkara membahayakan sebuah pendidikan, tapi diperlukan. Perlu soalnya, kalau nggak libur nggak bisa juga jalan pondok, nggak ada yang daftar, paling 10 orang. Nggak mau mondok situ 10 tahun nggak ada yang libur, pasti nggak akan ada pendidikan. Tapi libur itu berbahaya sebetulnya. Maka karena berbahayanya sebuah liburan, maka kami meminimalisir 1 kali dalam 1 tahun. Idul Adha libur, tapi nggak boleh pulang. Libur tapi nggak boleh pulang. Setiap minggu keempat dalam kota Padang libur, tapi hanya nggak pulang, nggak boleh menginap. Karena menginap itu berbahaya juga.
Dia pinjam handphone ibunya sekali, nah besok dia nggak mau pulang, demam rasanya. Supaya dapat main handphone 3 hari, tolong datang sama pondok, izinkan saya demam, dan nggak demam. Datang ke puskesmas, tolong buatkan surat izin 3 hari. Sampai-sampai semuanya di lobi kalau hal itu kita izinkan. Jadi karena Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena libur itu penting juga dan itu sangat berbahaya, maka kami ingin menitipkan beberapa hal kepada Bapak Ibu untuk dijaga di rumah. Beberapa hal penting untuk mereka dikawal, bukan kawal ketat, cuma dipantau. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Yawma ya'addu zalimu ala yadihi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Di hari kiamat orang zalim akan gigit 2 jarinya, akan gigit 2 tangannya untuk menunjukkan sebuah penyesalan. Kenapa ya saya tidak mengambil jalannya Rasul? Lam attakhiz ma'ar rasuli sabila. Kenapa ya dulu di dunia saya tidak mengambil jalan Rasul? Ya wailata laitani, aduhai kehancuranku, kalaulah dulu saya tidak jadikan si fulan jadi kawan saya. Tapi dalam ayat ini ada 2 pesan. Sebuah penyesalan orang zalim di akhirat kelak itu karena 2 faktor. Satu, tidak mengambil jalannya Rasul. Yang kedua, salah milih kawan. Ini yang akan menyebabkan mereka gagal pulang. Pertama, tidak mengambil jalan Rasul. Apa maksud jalan Rasul? Sholat sunnahnya nggak terjaga, dibiarkan saja nggak sholat sunnah. Bapak kalau biasanya nggak sholat sunnah, waktu anak pulang mesti sholat sunnah. Nah, biasanya nggak besar, dia nggak biasa. Kalau pasti semua yang ada biasa dia. Kalau ada, karena kesibukan apapun, rasa capek apapun, meninggalkan qobliyah ba'diyah, tapi kalau bersama anak itu mesti qobliyah ba'diyah. Nah, kenapa kami disuruh? Kenapa kami dipanggil? Kenapa Bapak nggak buat? Tapi ketika Bapak buat dan Bapak absen, jadi pede absennya. Kamu udah ba'diyah belum? Jadi kami minta untuk mencek qobliyah ba'diyahnya itu ada. Kemudian sholat 5 waktu, kami bikin 3 lembaran sholat 5 waktu. Dia berjamaah atau tidak, diisi setiap hari. Kemudian wirid Al-Quran, karena kita di sini mewajibkan, merutinkan membaca surah Al-Mulk setiap malam, surat Waqiah setiap malam. Surah Waqiah seperti yang biasa kita sampaikan, ini adalah ijazahnya santri. Ini adalah PNS-nya santri. Karena kalau dia jaga surah Waqiah setiap malam, Nabi berjanji dia akan cukup kehidupannya. Pasti cukup. Jadi kalau dia nggak jaga, nanti jadi ustadz kekurangan. Kalau dia sudah jadi ustadz kekurangan, nanti agama dia jual, fatwa dia jual. Dia akan mengisi pengajian-pengajian, dia isi pengajian-pengajian walaupun bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Hari ini kita lihat, datang berceramah di masjid Bapak, persilakan jadi imam tarawih. Apa pertanyaan dia? 22 atau 44? Kalau dibilang 22, dia buat 22. Kalau makmumnya bilang 44, dia buat 44. Jadi mana yang benar sebetulnya? Kenapa dia tidak berkomitmen dengan satu mazhab, tidak berkomitmen dengan satu pendapat? Kenapa ikut orang tempatan? Ini yang menyebabkan umat hari ini tidak ada perubahan. Karena ustaz yang diundang ikut suasana, ikut jamaah. Apa namanya jamaah itu dia buat? Mau 3-3? Tarawihnya witir oke lah. Witir nggak ada masalah. Ini 3 sekali salam atau 2-1. Karena 3 sekali salam boleh, 2-1 boleh. Boleh, nggak ada masalah. Hanya beda mazhab. Tapi kalau 4 sekali salam, menurut pengarang Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, batal tarawihnya.
Ini juga pesan santri yang di tempat yang mungkin tarawih tempat di kampung, dia udah bingung nih. Saya nanti kalau jadi imam mau caranya. Kita perlu orang tua untuk. Nah ini yang mau kita hindari. Kalau sekiranya nanti ustaz merasa tidak cukup dalam kehidupan, dia akan berprinsip seperti itu. Di mana dapat untung sedikit. Umat nggak akan berubah dengan orang-orang seperti ini. Umat nggak akan berubah. Dia tidak akan menegur perkara yang janggal. Kalau sebab hilang, kalau itu menyebabkan hilang jadwal pengajiannya. Jadi apa yang akan berubah nanti? Diundang ke instansi, dia orang-orang kaya. Ini jangan bicara riba di sini. Bisa nggak diundang? Akhirnya ditutup masalah riba. Bukan bicara sedekah. Orang kaya bicara sedekah mudah. Orang kaya dengan bicara sedekah, tapi bicara riba, itu hasil riba atau tidak? Oh ini bahaya saat ini undang lagi. Jadi kalau dia membaca waqiah setiap malam, menaruh keyakinan kalau baca surah waqiah Allah cukupkan keperluannya, maka kalau dia nggak diundang atau tidak diundang nggak ada urusan. Nggak ada urusan dia diundang atau nggak diundang, setuju atau nggak disetujui pengajian disampaikan. Yang jelas pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Saya sudah sampaikan yang benar walaupun sekali. Bebas dia di hadapan Allah, punya kejujuran dengan keilmuannya, punya amanah yang disampaikan, tidak berdiri di suatu tempat yang bolak-balik bimbang, ulama yang tidak punya prinsip, ulama yang tidak berkomitmen dengan satu pendapat, ulama yang bisa ikut suasana, ikut di sini penampilan begini, di sini penampilan begini, sini lain lagi. Maka kalau dikatakan laula attakhiz ma'ar rasuli sabila, kenapa saya dulu penyesalan di akhirat kelak? Kenapa saya dulu tidak mengambil sunnah Nabi? Berarti sunnah Nabi sebuah penyesalan kalau ditinggalkan. Maka mesti kita kontrol mereka dalam libur ini dengan sunnah. Bagaimana kami ketatnya di sini mengontrol dengan sunnah? Itu sampai habis waktu berjam-jam untuk mencek rambut, hanya untuk soal rambut. Rambut kadang-kadang kalau nggak dikontrol, rambutnya dipendek di sini panjang, sini pendek. Tidak sesuai dengan sunnah. Nah Rasulullah SAW berzat, Nabi melarang dari pangkas rambut yang seperti itu. Nah kita periksa sebagai bagaimana rambutnya supaya sama panjang. Itu pun kadang-kadang ditipu, itu dengan peci. Apa ada di kali ini pakai peci, mari pakai peci juga. Oh ternyata rambutnya di atas panjang, disembunyikan. Tapi ketika kita kontrol dengan sunnah, itu baru ada keselamatan. Memang jubah tidak wajib dalam Islam, tapi apabila santri dengan gamis pulang, di kampungnya ada dia pakai gamis ke masjid minimal, ada 5 orang di situ, paling nggak orang bertanya itu siapa? Itu santri. Orang tahu itu santri. Jadi orang tertarik dengan santri. Tapi apabila pulang ke rumah, santri dengan tamu SMP sama. Yang pulang dari pondok, yang tidak mondok pakaian sama. Apanya yang mau dilihat? Quran tidak nampak di luar, hafalan di dalam hati, ilmu dalam hati. Yang nampak itu sunnah Nabi yang di luar. Oh ini betul, Masya Allah. Sama juga lah punya anak begitu. Datang ke masjid tahu qobliyah, datang ke masjid tahu tahiyat masjid. Selesai sholat wajib langsung pergi ada zikirnya. Selesai sholat subuh baca yasin, Masya Allah. Ini yang kalau santri yang seperti ini pulang, itu akan membuat perubahan, membuat masyarakat berpikir positif tentang santri. Tapi hari ini kita lihat masyarakat pulang, santri pulang liburan, masyarakat tidak terlalu banyak berpikir positif tentang santri. Pulang, tuh anak saya di mana? Di pondok, kok pakainya sama? Kok cara ibadahnya sama? Kok tempat nongkrongnya sama? Kok mainannya sama? Kok hobinya sama? Itu dipertanyakan. Tapi apabila dia komitmen dengan sunnah, qobliyah ada, badiyah ada, gamis kita wajibkan di sini gamis putih. Setiap hari Jumat gamis putih, atau di rumah warna nggak ada masalah. Ada gamisnya, ada pecinya.
ada ibadahnya, ada wirid dan zikirnya, maka pada saat itu baru dia selamat. Dia ayat tadi. Kenapa orang zalim gigit jari? Orang zalim itu orang kafir. Kenapa orang zalim gigit jari di akhirat? Yang disesalkan hanya dua. Kenapa saya tidak mengambil jalan hidup bersama sunnah Rasul SAW? Jadi harus diperhatikan sunnah mereka di dalam kehidupan. Baik pakaiannya, makan mungkin, pergaulan, amalan, nanti kita berikan rekamnya. Terutama juga tidak kalah penting adalah hafalan. Hafalan Bapak Ibu muliakan oleh Allah, kami berikan selebaran hafalan anak Bapak berapa. Kemudian kalau hafalnya 15 juz, itu 3 juz setiap hari disimak oleh orang tua. Kalau Bapak nggak mampu menyimaknya, antarkan ke Payakumbuh. Jadi liburnya di Payakumbuh. Kalau nggak mampu menyimaknya. Karena kalau Bapak nggak ambil waktu dalam masa libur itu, nanti di sininya bikin gagal, bisa tertunda 4 bulan, 5 bulan. 25 hari kalau tidak diperhatikan secara maksimal, itu akan tertunda wisudanya 4-5 bulan. Bahkan sampai setahun. Mana logikanya? Dia punya hafalan 20 juz. 20 juz. Kewajiban mengulang 3 juz setiap hari. Maaf, 4 juz setiap hari. Itu kewajibannya disimak. Kalau itu dia rutinkan, pulang ke pondok, selesai 26 hari, tahun ini 26 hari, dia akan stopkan 1 juz sehari. Maka 20 hari selesai hafalan lamanya. Langsung bulan kedua hafal yang baru. Tertunda 1 bulan, 20 hari. Tapi kalau di rumah 20 hari, 26 hari tidak disimak hafalannya, terserah dia mengulang kapan. Katanya sudah, padahal nggak diulang. Sampai di pondok semuanya kacau balau. Kacau hafalannya itu. Hanya bisa disetorkan 1/4 juz sehari. 1/4 juz sehari, 20 juz itu memakan waktu 80 hari. 80 hari masuk hari liburnya, bermasuk itu 120 hari. Berarti 4 bulan anak Bapak tertunda pendidikannya karena tidak mau korban 25 hari tadi. Nggak mau berkorban 25 hari. Entahlah kan dia sudah belajar di pondok, belajar, rumah belajar lagi. Nggak belajar, pulang saja. Mereka itu kalau hari ini pulang langsung di istirahat hafalannya, nanti sampai di rumah di alam panjang berapa kira-kira 11 malam. Nah langsung setelahkan 2 juz. Masya Allah. Nah, itu terlalu ketat Pak. Besok lagi. Paling dia cukup 1 jam 2 juz. 1 jam, bahkan 45 menit selesai 2 juz itu. Sabar saja besok subuh, simak hafalannya 45 menit, setengah jam. Apalagi yang cuma 1 juz sehari, setengah jam, selesai subuh selesai. Nanti dia pulang di sini cepat hafalan. Maka seperti yang diceritakan Abu Ya tadi, 25 juz hafalannya tidak diulang di rumah sampai pulang tahunan, setahun ulangnya. Bagi datang Ramadan, dia baru selesai ngulang. Orang libur, dia baru selesai ngulang hafalan 25 juznya yang tahun lalu. Orang sudah libur, akhirnya dia libur lagi ya. Kalau saya nggak lancar, 25 hari macet lagi. Tahun depan ulang lagi 25 juz. Nggak ada apa-apa, nggak ngulang. Sabar ulang. Jadi kalau ada yang sabar ulang, berarti hafalannya macet jadi. Telepon anak Bapak sebulan di pondok dan sahabat baru belum. Sabak ulang, berarti ada masalah. Kalau bilang sabak baru, berarti ada hafalan tambahan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu efeknya tertunda pendidikannya. Kalau hal itu terulang bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun tidak menjadi perhatian orang tua, maka mereka nggak lulus. Kalau nggak lulus, akhirnya minder. Dia setoran sama adik kelasnya, karena beratnya itu. Dia duluan masuk setahun, tapi setoran hafalan sama yang masuk setahun setelah dia.
Ada yang setoran hafalan sama orang yang masuk 2 tahun setelah dia. Jadi perasaan beban hafalan satu, guru kecil satu, kemudian gurunya sudah kecil, lambat masuknya 2 tahun dari dia. Perasaan seperti apa? Bisa kira-kira dia maju yang hafal. Terpukul batinnya kalau begitu hal itu terjadi. Tapi kami berusaha untuk yang senior gurunya lebih senior. Tapi ada kemungkinan hal itu terjadi juga. Nah, Bapak Ibu Allah, itu penyebab daripada tertundanya. Kalau enggak, kalau Bapak Ibu di rumah punya menjalankan apa yang kami pesankan, artinya disimak hafalannya, luangkan masa hanya 26 hari. Nah, di sini hari Jumat enggak setoran. Berarti hari Jumat potonglah, enggak masuk hari Jumat. Nah, hanya segitu. Luangkan masa. Maka kami waktu pulang liburan nanti, anak bapak muda, kami muda, dia cepat juga selesainya. Hanya dengan pengorbanan orang tua 25 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam dalam sehari, bisa diulang, bisa dicicil. Setelah zuhur 1 juz, setelah asar menyambungkan 1 juz, sesudah subuh 2 juz, yang 4 juz sehari, itu cukup. Tapi kalau kita percayakan sama mereka, mereka akan jawab sudah. Nah, mukanya kan muka sudah semua. Sudah. Nah, orang-orang sudah. Bapak nggak tanya sudah berapa juz, dia sudah setengah juz. Harusnya sudah 5 juz, dia baru sudah setengah. Besok setengah, besok setengah, besok setengah. 25 hari nggak diulang, macet otak yang mengantuk bangun. Pemirsa diri. Baik, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, itu kunci daripada keberhasilan pendidikan. Libur 25 hari, kontrol aktif dari orang tua, seluruh hafalan dan seluruh amalan sunnah. Yang kedua dalam ayat tersebut, penyesalan mereka adalah ya laitani, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduhai kebinasaan aku kalau dulu tidak saya jadikan si fulan jadi kawan. Maka kawan daripada anak-anak kita mesti kita pastikan. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. La tas'alu an syai'in ma kaifa dinuh. Jangan kamu bertanya tentang seorang bagaimana agamanya, bagaimana ketaatannya. Cukup lihat siapa kawannya. Gak perlu bertanya ini orang soleh atau gak soleh, lihat kawannya siapa. Maka kalau nanti pulang kampung lihat salah dapatkan kawan, itu gagal lagi. Kalau salah dapat kawan yang gak sholat, dia mulai gak sholat. Dapat kawan begadang malam, dia mulai begadang malam. Dapat kawan hobi motor, dia ngebut sepanjang jalan. Syukur-syukur kalau tabrakan waktu hafalan cukup. Kan aman. 30 juz pulang terbang mati habis 30 juz tenang. Tapi kalau tabrakan waktu hafalan kacau atau belum selesai, itu masalah. Jadi kawan itu penentu. Maka banyak anak-anak yang malas belajarnya karena bisikan kawan. Kita ada pesankan sama mereka. Ada beberapa hari pendidikan tentang bagaimana menjaga hafalan, bagaimana bahayanya kawan, bagaimana antum mesti memilih orang tua daripada kawan. Kita ada pesankan, kita ada sampaikan berkali-kali kepada para santri, jangan sampai memilih kawan dari orang tua, jangan sampai berpihak kepada handphone daripada orang tua, jangan sampai berpihak kepada permainan daripada orang tua. Jangan antum merendahkan orang tua, jangan antum anggap mahal handphone daripada orang tua. Satu kali panggilan kawan, satu panggilan orang tua dalam waktu yang sama. Maka seorang muslim yang baik, dia akan tinggalkan kawannya, itu orang tuanya. Dia akan tinggalkan kawannya, itu orang tuanya. Mohon maaf, saya nggak bisa datang hari ini main takraw. Saya nggak bisa datang poli hari ini bantu ibu di rumah. Saya bantu orang tua saya. Saya nggak ada izin daripada orang tua yang sudah keluar. Kita ingin mau anaknya jawaban yang seperti itu.
Tapi kadang-kadang nggak masuk, karena mungkin karena usia masih kecil. Jangan sampai orang tua kita ketepikan, nah kita lihat sama kawan. Orang tua kita nggak dengar kata-katanya, kawan kita dengarkan kata-katanya. Untuk kawan bisa habis tenaga, untuk orang tua nggak mau. Ini kan aneh sebetulnya gaya berpikir, tapi itu memang terjadi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kawan atau lingkungan secara umum itu memang perlu kita jaga supaya mereka tidak tertular daripada hobi-hobi yang tidak baik. Tertular dengan hobi, tertular dengan tutur kata pun kami nggak mau. Tertular dengan tutur kata yang kasar pun kami nggak mau. Walaupun masih ada kata-kata kasar, tapi nanti datang pulang dari kampung udah enak bilang pam, pandai. Nggak mau dengan hal kata-kata seperti itu. Dan mulai waktu dikasih nasihat muka berkerut, ketika ditegur gini yang pandangannya. Kenapa? Kawannya seperti itu. Tapi apabila mampu menjaga dua hal yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, kenapa orang zalim itu menyesal? Pertama, tidak mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, salah cari kawan. Kalau anak bapak bisa bapak jaga dengan sunnah dalam segala halnya dan bisa mengontrol siapa menjadi kawannya, insya Allah tidak akan ada penyesalan dalam pendidikan. Tidak akan ada penyesalan memiliki daripada sebuah keberhasilan. Allah. Kemudian di samping jaga amal yang lain-lainnya, anak-anak kita mesti diaktifkan di tengah masyarakat dengan hal yang mereka bisa. Dengan muazzinnya, walaupun orang kampung gak suruh, tapi kita tahu yang pengurus anak dan isya. Ketika dia punya keterlibatan dengan masyarakat, ini lebih mudah dia untuk mengawal diri. Tapi apabila dia pulang di kampung gak ada gunanya sama sekali. Dia pandai azan, kagak dipakai, disuruh imam, gak bisa jadi imam karena belum nikah. Itu ada juga kampung, kalau gak menikah gak bisa jadi imam. Akhirnya hafalannya, fungsi dia untuk mondok itu gak ada gitu. Jadi gak merasa digunakan. Maka minimal kita bekerja sama dengan pihak pengurus masjid dan kawan-kawan dekat kita dan orang-orang kampung, di mana celah supaya anak aktif di masjid sebagai muazzin minimal, dan sebagai imam tarawih, tentu yang sudah cocok, yang sudah sesuai, yang sudah selesai hafalannya. Kemudian tausiah bagi yang alim, tidak, dia nggak mau, batalkan saja. Pengurus, penceramah bilang pengumuman cilik dan berjenggot, mana cara? Selesai sebelum ustaz undangan datang, suruh untuk ngomong, atau subuh waktunya bisa mengisikan tausiah sesaat atau 5 menit, 7 menit. Jadi artinya kita menghargai apa yang mereka pelajari sambil kita melihat, oh ini diantara buah daripada sebuah pendidikan. Tapi apabila kita aktif, orang kampung juga nggak tahu apa sih buah pendidikan dari sebuah pondok itu. Nggak ada nampak. Nah, tidak nampak gunanya tengah masyarakat. Mungkin saja hanya sebagai ambil zakat, mengumpul beras di masjid. Mungkin saja hanya sebagai panitia Ramadan. Mungkin juga termasuk sebagai tenaga pendidik pesantren Ramadan. Apapun lah namanya, apabila seorang anak kita aktifkan dalam program permasyarakatan, dia punya sesuatu yang dihargai. Artinya ilmu yang dipelajari itu dia termotivasi dan menyadari apa kekurangannya. Walaupun pada saat itu dia salah menjadi imam misalnya, pada satu saat nanti dia akan berusaha lebih baik. Tapi kalau hari ini tidak pernah ditampilkan, pas dan siap ditampilkan, tidak punya mental di tengah masyarakat, akhirnya mereka
tidak percaya diri. Kalau tidak punya kepercayaan diri, walaupun ilmu banyak nggak bisa ngomong. Walaupun hafiz 30 juz tidak bisa ngimami sholat. Alhamdulillah di sini kita aktifkan mereka mimpin doa bagi yang tahun pertama setelah 7 bulan mondok dia akan pimpin zikir sore. Kemudian tahun kedua dia akan mimpin doa bagi suara yang berpotensi masuk dalam jadwal muazzin. Bagi yang punya hafalan masuk dalam jadwal imam sholat tahajud. Bagi yang sudah senior menjadi imam sholat wajib. Bagi yang sudah terlalu senior kita suruh mimpin takziah. Jadi kita memang mengaktifkan anak-anak, sehingga kalau orang tua alasannya, ada sebagai orang tua alasannya masukkan anak ke pondok, itu apa ya, biar bisa baca doa di kampung. Kalau itu setahun kami bodoh selesai. Kalau cuma untuk sekedar baca doa di kampung, itu ada di antara mereka yang nggak keaminin doanya, saking panjangnya. Nah, kalau hanya sekedar mimpin doa, itu nggak alasan untuk masuk pondok. 2 tahun di sini dapat pandai doa. Walaupun kadang-kala mesti dibetulkan sebagian kalimat-kalimatnya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jazakumullah khair pada bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir, kemudian telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada kami Ma'had Darul Hijrah Kota Padang. Untuk informasi, santri-santri yang mungkin ada nanti mendaftar di kampung Bapak Ibu itu tesnya setelah bulan Syawal, yaitu perpulangan. Kira-kira santri lama sudah pulang yaitu tanggal 3 Mei. Jadi libur kita tahun ini 26 hari 26 hari karena libur terlambat 1 hari. Di 26 hari Rabu itu pas sesuai dengan kitab ta'lim, sesuatu yang dimulai hari Rabu pasti sempurna. Maka tanggal 3 Mei hari Rabu itu sebelum matahari tenggelam ke hari Rabu, kalau Bapak antarkan setelah matahari tenggelam itu kita hari Kamis. Jadi setelah sholat asar sebelum maghrib itu pelajar semuanya sudah hadir di Ma'had Darul Hijrah. Nah, kalau ada yang meninggal misalnya di hari tersebut, maka bisa ditelepon yang jauh, hanya yang meninggal. Kalau cuma barale itu kami tidak izinkan. Tidak ada alasan penambahan liburan kecuali kalau ada keluarga dekat yang meninggal dunia. Keluarga dekat dalam artian kedua orang tua, kemudian 2 kakek nenek, pihak ayah dan pihak ibu. Itu yang kami masukkan, bukan tante, bukan sepupu, bukan nenek tetangga. Ini anak saya terlambat pulang karena ada nenek yang meninggal. Bukan neneknya, tetangganya neneknya yang meninggal. Kalau ada alasan yang lain, sakit misalnya, itu dalam Kota Padang mesti orang tua datang ke sini mengantarkan surat keterangan sakit dalam Kota Padang. Kalau luar Kota Padang bisa dikirimkan fotonya ke bagian pengurus kalau anaknya memang betul sakit. Alasan yang lain, kami tidak bisa terima penambahan liburan karena saya sedang di luar kota, anak saya sedang di mana gitu dan sebagainya, nggak bisa pulang, kami baru berangkat, kan sudah diinformasikan. Maka berangkatnya dari sekarang. Kalau mau liburan dari sekarang, liburan mulai libur hari ini sampai tanggal 3 bulan Mei tepat pada hari Rabu. Maka 1 hari atau 2 hari setelahnya atau bertepatan dengan hari pengantaran, kalau ada yang bapak ibu bawa dari kampung yang mau tes, itu dipersilakan. Bapak ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memperhatikan mereka dalam memakai handphone. Ini bahaya terbesar pada hari ini.
Handphone itu cukup menghancurkan semangat belajar, menimbulkan rasa malas, hobi dengan perkara-perkara yang tidak baik, bahkan nanti akan terlibat kepada perkara-perkara haram. Maka kedua belah pihak daripada wali-wali santri, kalau ada mesti melaporkan kalau ada kejanggalan, karena kita ada punya 2 pondok. Nah, ini harus kerjasamanya. Misalnya wali santri putri menerima telepon daripada santri putra, maka dilaporkan namanya. Atau wali santri putra membaca SMS dari santri putri dari Hijrah, itu juga minta diinformasikan. Karena kalau hal ini terjadi, ini menyebabkan semangat belajar hilang. Allah akan cabut nur ilmu dari dirinya. Allah akan cabut semangat agama dalam dirinya. Kalau semangatnya hilang karena faktor tersebut, dan kita tidak pernah perhatikan handphone mereka, mungkin bisa kita beri handphone, kita pinjamkan handphone, tapi nggak boleh kunci. Bisa diambil orang tua kapan saja. Seperti kita punya lemari di sini. Kenapa lemari kita nggak dikunci? Nggak boleh memang dikunci, supaya tidak menyimpan barang yang terlarang di situ. Jadi ketika ada yang dicurigai novel misalnya, flash disk, MP3, handphone, itu petugas bisa periksa kapan saja, karena memang nggak dikunci. Jadi kalau sekiranya ada satu anak, kita nggak pernah perhatian mungkin dengan handphone yang di tangan anak-anak kita, kita coba satu kali pinjam handphonenya, mau nggak? Kalau nggak mau, jangan bapak kasih lagi handphone. Berarti dia sudah buat maksiat di sini. Tapi kalau dia bisa pinjam handphone bapak, nah kalau dia pakai handphone orang tuanya, itu lumayan lebih aman. Tapi kalau dia punya handphone sendiri, bapak pinjam, dia nggak mau kasih. Pinjamnya jangan direncanakan, besok misalnya mau pinjam ya, itu nggak bisa. Pinjam waktu itu mendadak. Nah, supaya bukan mencurigai, memang harus dicurigai. Ini bagian daripada perhatian seorang orang tua terhadap keberhasilan anaknya. Ada nggak perkara haram dia buat? Tapi kalau sekiranya handphonenya terletak sembarangan, nggak pakai kunci, orang tua kata pakai saja, itu bisa dikatakan jujur. Berarti anak bapak jujur dalam menggunakan handphone, nggak ada kuncinya, terletak sembarangan. Tapi apabila dia sembunyikan, dipinjam nggak mau, ntar sebentar lagi nanti saya kasih ke bapak. Dia pergi keluar, hapus dulu baru. Bilang buka kuncinya sekarang, sama perisan penantu. Oke, perisan. Ada panggilan, nggak ada namanya, bapak telepon. Assalamualaikum, siapa? Ini calon menantu bapak. Ah, itu berarti nggak ada namanya. Di sini handphone yang kita kasih, yang luar kota kita kasih handphone yang nggak pakai non Android, handphone biasa. Handphone biasa dibagikan setelah subuh hari Jumat, dikembalikan sebelum sholat Jumat. Biasanya kembalikan jam 6, diberikan pagi, kembalikan jam 6 sore. Tapi karena kelihatan ada 1-2 pakai handphone atau khotib khutbah, sebelum Jumat kita tarik lagi, setelah Jumat kita bagi lagi. Dan apabila ada informasi miring yang sampai ke saya, itu handphone setelah dikumpulkan, petugas Hawari akan telepon, akan cek handphone itu. Panggilan keluar dicek. Kalau dihapus panggilan keluarnya, handphone yang kami tarik. Kalau ada panggilan keluarnya, namanya tidak ada, kami akan telepon itu nama. Kalau ternyata orang lain, handphone akan kami tarik. Tapi kalau itu ternyata orang tuanya, kawannya, ternyata kawannya tadi pinjam handphone dia, itu tidak ada masalah. Begitu kami mencek bagaimana anak ini jangan sampai ada menghubungi orang yang tidak boleh dihubungi, bicara dengan wanita yang haram dia bicara dengan dia. Itu usaha yang kita buat di sini. Itu handphone tombol yang dia cuma bikin SMS atau teleponan. Itu pun kita periksa sekali 2 bulan, sekali 3 bulan waktu mendarat. Gunanya untuk apa? Supaya hati dia bersih.
tidak ada beban pemikiran, tidak ada nafsu haram yang tersembunyi dalam dirinya. Kalau nafsu haram ada dalam hati dia, tidak akan masuk agama. Maka kami pesankan, berikan saja handphone mungkin bagi yang punya, bagi yang usianya cukup, pinjamkan, nggak ada masalah. Sekian waktunya, tapi udah waktu sholat, udah waktu mengaji, nggak boleh. Kalau beli, nggak boleh. Guru saya di Aceh, anaknya nggak boleh pakai handphone Android kecuali setelah nikah. Nah, itu peraturan di keluarga ini. Alhamdulillah aman. Punya aturan tersendiri. Kita yang memberi makan, kita yang membesarkan, kita yang mendidik. Masa kita nggak bisa mengatur hal-hal seperti itu? Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara penting untuk hari ini menjadi perhatian. Mencek pasti handphone anak-anak kita, kapan-kapan kita ambil, kita minta kuncinya dan kita cek. Kalau sempat ada penyelewengan, maka tidak boleh lagi dikasih handphone. Itu amanah supaya Al-Qur'annya tidak hilang, semangat badannya tidak hilang, walaupun mungkin agak berat, mungkin kayaknya jadi orang tua yang sadis. Satu saat mereka akan bersyukur dan berterima kasih. Itu adalah penghalang pendidikan pertama untuk tahun-tahun ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu 3 hal penting yang dapat kami sampaikan. Pertama, menjaga sunnah dalam artian amal yang sudah, terutama amal yang nanti kami bagikan. Kemudian ada Al-Qur'annya. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, permainan, yaitu handphone. Terakhir, kami juga menghimbau kepada para wali-wali santri secara umum untuk mengenal Ma'had Darul-Hijrah. Maksudnya, kita Ma'had Darul-Hijrah tidak memungut biaya pendidikan, tidak memungut biaya asrama, dan juga tidak memungut biaya-biaya lain. Nah, tapi yang dipungut adalah biaya makan setiap bulannya dan biaya jajan anak masing-masing. Biaya makan setiap bulannya dan biaya jajan anak masing-masing. Jadi semuanya untuk mereka. Nah, kadang-kadang terjadi program tidak berjalan maksimal, seperti pengeluaran jamaah santri kemarin tertunda, terkendala. Kenapa? Karena bulanan sebagian tidak membayar. Maka kami harapkan kerjasamanya. Ma'had Darul-Hijrah sama sekali tidak mengambil uang pendidikan, artinya tidak minta upah dalam mengajar, tapi minta kerjasama. Setiap awal bulan itu betul-betul uang sudah ditransfer, sudah dikirimkan uang bulanan, sehingga mudah untuk mengurus keperluan para pelajar, mudah untuk mengurus keperluan santri. Kadang-kadang yang bikin bikin sedih kadang-kadang, apabila di dalam keluarga ada 2 pendidikan, satu pendidikan umum, satu pendidikan pondok. Tanpa sadar mereka katakan uang kepakai untuk kuliah, uang kepakai untuk kakaknya, uang kepakai untuk adiknya. Ini bahasanya sangat menyedihkan sekali, sangat-sangat menyedihkan. Kenapa sampai kepakai? Kenapa dipilih yang itu? Kenapa kami ditinggalkan? Sementara kami tidak memungut biaya pendidikan, sementara yang dibayar situ biaya pendidikan cuma sedikit demi sedikit. Orang tua yang lain mungkin sedikit demi sedikit, tapi dalam waktu yang sama setelah diberikan untuk anaknya, tertumpang ada satu lain di situ. Hanya terkurangi porsi yang ini. Maknanya dia makan kata uang kawannya. Bagaimana menghafal kalau hidup dengan uang orang lain yang tidak dipastikan keikhlasannya? Hanya cukup uang bulanan saja. Kalau jajan itu urusan masing-masing.
Nah, ini lebih miris lagi sampai hari ini masih ada minus aman. Itu kan aneh. Kalau saya memandangnya itu aneh. Uang jajan ditanggung, diberikan bebannya kepada pihak pondok. Tidak ada hubungan pendidikan untuk beli sabun. Kadang-kadang anak bapak sakit mendadak, pergi ke puskesmas, pergi ke bidan, beli sabun, beli ini, beli itu. Tapi karena kami tidak terlalu ketat dalam mendapat amanah, beri saja, diberi. Ternyata dia minus. Nah, ketika minus itu kami beritahukanlah kepada orang tua untuk didonasi. Itu artinya uang keperluan anak sendiri. Nah, sekarang ini mau dibagi uang amanah. Uang amanah dan dikembalikan pada anak masing-masing. Ada 4 atau 3 yang belum sempat kami kembalikan. Uangnya habis. Di mana uangnya? Di yang minus tadi belum bayar. Atau kan kendala. Jadi kami mengharapkan cukup kendala yang kami terima di Mahat Darul Hijrah hanya kendala pendidikan, kendala akhlak, kendala kenakalan, itu tanggung jawab kami. Kendala tidak disiplin, kendala tidak taat, malas beribadah, mengantuk dalam pengajian dan sebagainya. Itu saja yang cukup kami pikirkan. Tapi kalau soal makan, kami harapkan kepada orang tua menepati pembayaran setiap tanggal 7, memudahkan pengurus untuk mengurus makan sampai tidak berpikir atau tidak berpikir kemana menghutang untuk uang makan santri. Karena ini bisa ditunda. Pengumuman hari ini kita nggak makan karena uang habis. Nggak bisa begitu. Jadi kita punya hari ini 2 hari ke depan kita nggak makan. Apa yang ada di masing-masing. Rumput itu, dan pisang atau apa. Karena mungkin begitu. Harus ada beras setiap hari. Harus ada lauk setiap hari dengan standar yang jelas. Uang minus karena ada beberapa orang yang belum bayar. Berarti pengurus berhutang lagi. Berhutang itu apa? Berhutang untuk makan orang anak. Yang itu sebenarnya tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pendidikan. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kami mohon kerjasama dalam hal itu semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bisa membantu menjadi orang tua asuh kepada santri-santri yang lain, minimal kepada anak sendiri minta didonasi tepat waktu. Kemudian kalau ada laporan uang jajan yang minus, minta cepat diselesaikan supaya anak kita tidak termakan hak kawannya, sehingga mudah dalam menghafal, mudah dalam bermuamalah, insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari pihak Mahat Darul Hijrah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu. Mungkin tidak sama bisa ditegur. Kadang-kala baru kali ketemu, saya nggak tahu ini orang tua siapa. Ini kadang-kadang apa namanya itu, ada yang antarkan donatur beras, ada tukang paket datang. Jadi kami bingung. Kadang-kadang sebagai orang tua, karena hadir bertemunya kita sebagian hanya sekali setahun. Kadang-kadang sekali tahun pun tidak ketemu. Akhirnya muncul kadang-kadang minggu ketiga. Saya nggak tegur, nggak tahu siapa. Itu saya tahu siapa. Itu Bapak Fulan. Fulan itu siapa? Anak itu saya nggak kenal kadang-kadang. Jadi mohon maaf kalau tidak disapa semuanya, nggak ditegur semuanya, nggak mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian kepada para santri juga, mungkin ada yang kelebihan hukuman, terlalu berat hukumannya, terlalu ketat dan semua aturannya. Untuk harus sadar itu semua. Salah satu tidak ada lain tujuan dari kami buat aturan seketat itu, tapi tidak hal fisik, dalam hal ibadah dan hal kedisiplinan yang terlambat berdiri, yang gak tahajud duha, yang pindah-pindah sholat witir, sholat tarawih gak cukup, tambah tarawih lagi 2 juz setelahnya. Kemudian yang handphonenya dihancurkan dan sebagainya. Itu semua karena satu tujuan ini gak boleh gagal. Apapun penghalang yang menghalangi sebuah tujuan mengkader ulama rabbani, itu kita akan buang, kita akan cegah, dan kita akan jaga
supaya mereka sampai kepada tujuan. Mungkin perlu penjagaan yang ketat, apapun peraturannya, itu semua tujuannya bagaimana antum menjadi orang yang berhasil di masa mendatang, menjadi ulama rabbani yang kita inginkan, sesuai dengan standar yang kita inginkan, sesuai dengan prinsip yang tadi kita sampaikan. Orang yang hanya bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak mempertimbangkan apa kata orang lain, tidak mempertimbangkan apa kata orang lain. Dia orang lain kata dia ekstrim, dia dikatakan orang itu fanatik, mau dikatakan itu zaman batu, atau apapun bahasa yang dibahasakan, selagi sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis, membuat Rasulullah tersenyum di akhirat kelak, membuat kita berada di payung panji baginda Rasul di akhirat kelak, membuat kita bisa minum di telaga Al-Kautsar Nabi di akhirat kelak, membuat kita bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua di akhirat kelak. Apapun kata orang dan apapun resikonya, itu adalah sebuah perjuangan bagi para pewaris para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Apapun nabi buat, enggak peduli. Apakah dengan sahabat dekat, apakah itu dengan keluarga dekat, apakah itu dengan masyarakatnya sendiri, yang penting yang hak sampai. Yang hak sampai, bukan pengen disanjung, bukan pengen dipuji, bukan tetap jadwal ceramah ada di situ atau di situ. Antum memiliki prinsip, sampaikan yang benar. Ini dalilnya apa? Ini hadisnya, ini ayatnya, ini pendapat ulamanya, sudah saya sampaikan. Kalau tersinggung nggak ada masalah. Kalau saya nggak diundang lagi nggak ada masalah. Kalau bapak benci nggak ada masalah. Apabila satu saat Allah ridho dengan kita, Rasul senang dengan kita, orang yang membenci pada satu saat Allah akan rubah hatinya untuk mencintai. Tapi apabila kita mencari kecintaan manusia, pengen dipuji, pengen disanjung, tapi menterlantarkan Allah dan Rasulnya, satu saat orang itu akan Allah buat benci kepada antum semuanya. Berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan kita dapat pahami dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Sebelum kita musafahah, ada poin-poin yang ingin saya sampaikan selaku pengurus ya, dari Mahadul Hijrah ini. Karena kita libur 1 kali setahun, mungkin ada barang-barang santri kita yang mesti diganti. Ini barang pribadi maksudnya, mungkin bajunya yang sudah tidak layak pakai, atau alas tidurnya yang sudah tidak nyaman lagi. Jadi kita harapkan kepada orang tua santri memperhatikan ini, supaya nanti mereka dalam pendidikan juga tidak memikirkan kasurnya yang sudah lapuk, kadang sudah 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini tidak layak pakai maksudnya. Maka kita harapkan dengan liburan sekarang, barang-barang itu kita cek. Kalau sekiranya tidak layak lagi, boleh kita ganti yang baru. Karena cuma 1 kali setahun. Kadang-kadang kita kasihan Pak, udah bolong-bolong kasurnya, tidurnya sudah tidak enak, ada pulau-pulau lagi di dalam kasurnya itu. Nah, ini tanggung jawab orang tua sebenarnya, memperhatikan supaya kita berikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadikan anak kita anak-anak yang terbaik. Kemudian baju juga, pakaian, mungkin sudah layak diganti, kita gantilah. Jangan pakaian 2 tahun yang lalu masih dia pakai dalam kondisi yang sudah tidak bagus lagi untuk dipandang. Ini perhatian sampai ke situ, baik pakaiannya, tempat tidurnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berhubung tadi Ustaz menyampaikan tentang uang makan ya, saya sebenarnya tidak pernah mencek lagi uang makan ini sudah dibayar atau belum, karena sudah ada penanggung jawabnya. Karena saya merasakan sendiri bapak-bapak dan hadirin yang mulia, ketika saya hadir malam markas, ada orang tua santri yang biasanya happy jumpa salaman, akhirnya saya duduk di sini, dia duduk di sana.
Saya duduk dengan baik di sini, dia duduk jauh-jauh di sana. Pulang saya cek, ternyata 17 bulan belum bayar uang makannya. Jadi jangan seperti itu, kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Bagaimana pondok pesantren ini menjadi wadah untuk kita mahabbah, untuk menjadi sarana untuk kita bersilaturahmi. Makanya dari awal dulu ketika masuknya anak-anak kita bilang ini kita buat sistem secara kekeluargaan dengan baik. Kalau ada hal-hal, tolong sampaikan dengan baik. Kalau ada yang terlambat pembayaran, tolong sampaikan dengan baik, jangan didiamkan. Karena kalau sudah terlambat 1 bulan, 2 bulan, ini bulan ketiga, bulan keempatnya agak berat nanti. Catatan kita ada 24 bulan Pak yang belum bayar. Orang tuanya sampai dibuangnya HP dan dibuangnya nomornya, nggak mau dihubungi lagi. Nggak mau lagi dihubungi sampai sekarang. Ini kita sayangkan gitu. Kita adalah sarana untuk kebaikan agama, tapi gara-gara itu dia berjarak. Dan yang paling miris lagi pernah kejadian menyalahkan pihak pondok. Dalam arti apa? Dia salahkan pihak pondok. Padahal kita sampaikan dulu waktu berawalnya pendirian pondok ini uang makan disesuaikan dengan uang makan anak di rumah. Itu pertama sekali kita musyawarahkan dengan seluruh wali santri 11 orang, berapa yang kita tetapkan biaya makannya. Ada yang mengatakan 5.000 sehari, ada yang mengatakan 9.000 sehari, ada yang mengatakan 13.000 sehari, ada yang mengatakan 15.000 per hari. Maka dikumpulkanlah itu, dikasihkan ke tukang masak, dibuat laporannya. Itu dulu yang kita buat. Dan kalau ada orang tua yang dekat yang mau mengantarkan makanan, tidak usah bayar, antarkan saja makanan. Kenapa? Kalau anak di rumah pasti makan, tidak mungkin di rumah tidak makan. Makanya disampaikan tadi itu hanya uang makan saja. Ini tolong diperhatikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita musyawarahkan dengan komite wali santri. Kita membuka ruang untuk bagaimana mencari solusi bagi yang tidak mampu. Jadi insya Allah, apakah pekan Rabu pertama atau Rabu kedua, gimana Panton hasilnya? Jadi kita harapkan karena kita ada masail setiap hari Rabu, maka kita anjurkan seminimal mungkin. Kalau tidak Rabu pertama, Rabu kedua, kemarin belum pasti ya, karena Jumat ketiga, Jumat keempat itu ada liburan dan ada khurufnya para santri. Maka kita harapkan di waktu itu bisa berkumpul semuanya. Di sana mungkin kita bisa bermuzakarah mengenai kiat-kiat bagaimana anak kita terjaga hafalannya. Karena kemarin Pak Anton juga menyarankan ada faktor yang penting sekali, yaitu orang tua kepada anak. Amalan orang tua juga perlu dijaga. Maka kita buka kesempatan untuk membentuk jemaah wali santri dari pondok kita. Ini untuk mengawali ya, bukan masalah tertib atau tidak tertib, tapi banyak dari wali santri kita yang belum pernah mencoba untuk khuruf 3 hari ataupun belum pernah ikut dalam usaha dakwah. Maka ini sangat penting. Rata-rata yang patah di tengah jalan itu yang tidak buat amalan di rumah, yang tidak bisa menjaga. Maka kita harapkan bisa hadir pada hari Rabu tersebut. Kita bentuk fikir, kita bentuk muzakarah, dan kita bentuk jemaah wali santri. Nanti kita minta tenaga lah dari wali santri yang sudah senior, yang sudah sepertiga hidup, macam Pak Ibnu Hadi. Jangan sendiri aja Pak Ibnu Hadi, bagi waktunya untuk pondok. Kita harapkan demikian, dai-dai yang sepertiga hidup bagi waktunya untuk pondok. Karena kalau pondok ini insya Allah kita bisa keluarkan jemaah 3 jemaah, 4 jemaah, 5 jemaah. Itu kita harapkan kerjasamanya, sehingga nanti kalau sudah terbiasa huruf, sudah terbiasa menjaga amalan, nanti kita serahkan ke orang-orang halakoh untuk kelanjutannya, mungkin 40 hari ataupun 4 bulannya. Itu diantara yang kita sepakati kemarin. Kemudian kemarin kita dapat telepon banyak sekali, terutama dari kaum ibu-ibu ya, dari ibu-ibu mempertanyakan kenapa bulan ini juga bayar gitu, bulan April juga kenapa harus bayar gitu, sementara anak-anak cuma makan berapa hari saja. Masya Allah, ini pertanyaan hebat bagi saya nih bapak-bapak dan ibu. Karena apa? Kita di pondok ini bukan makan saja yang kita pikirkan, tapi kita juga bayar listrik, kita juga ke markas 2 kali dalam 1 bulan,
Kemudian selama liburan nanti kita akan gaji orang untuk menjaga mahat kita. Ustaz pulang pondok kosong, tentu nggak mungkin nanti kita yang membiarkan pondok dalam kondisi seperti ini. Kita akan gaji orang yang untuk bermalam di sini. Maka dana itu akan kita gunakan untuk keperluan santri sendiri. Jadi jangan berprasangka baru kita sampaikan bayar pada bulan ini. Dan kita tidak minta biaya daftar ulang. Mungkin pondok-pondok lain ada menurut daftar ulang. Itu pengumuman yang kita sampaikan. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu terutama yang komplain kalau bulan ini kita pungut biayanya karena tidak sesuai katanya. Anak kita tidak makan di situ maka dipungut juga biaya. Kita sampaikan kita untuk biaya perawatan tempat ini. Kemarin kita sampaikan ke Ustaz Iswandi, Ustaz, waktu dari Mekah ke Jeddah kemarin, kita sampaikan, Ustaz, saya mau bisnis, Ustaz, bilang. Mau bisnis lagi, saya nggak mau bergantung dengan donatur lagi, saya bilang gitu. Tidak mau lagi hati kita rusak kalau tergantung kepada donatur. Kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, kenapa banyak kita bangun ini untuk kemaslahatan pondok? Kalau dulu tidak banyak pembangunan mungkin sedikit-sedikit, tapi ini memang besar. Sehingga sampai sekarang masih terhutang dan hutang sudah ditanggung oleh komite wali santri. Nah, komite tanggung jawab. Karena dia taskil saya 4 bulan. Saya tanya sama toko bangunan, tak izin 4 bulan. Karena masih berhutang. Maka ini tanggung jawab kita bersama juga untuk menyelesaikan. Dan kita juga akan ada pembangunan selepas ini setelah liburan untuk persiapan lokal alim kedua, WC dan sebagainya, dan perbaikan tempat ini secara umum, secara total. Jadi mohon disampaikan kenapa kita mesti bayar juga pada bulan April ini untuk kita gunakan untuk fasilitas pondok kita, insya Allah. Kemudian untuk tahun ajaran baru nanti bulan Mei tanggal 7, ini biaya makan kita naikkan jadi Rp500.000. Ini tanggung jawab daripada pondok. Dan insya Allah makan daripada santri untuk yang sekarang ini sudah cukup baik ya. Tidak ada lagi komplain-komplain masalah-masalah makan. Pagi pun kita udah pakai sampal makanan, udah pakai ayam, pakai lauk pauk dan sebagainya. Jadi kita naikkan 500.000 ini karena mengingat dan menimbang kondisi kita. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi ini, karena tidak seimbangnya yang kalau bayarnya semua alhamdulillah. Satu hari uang sambal makan itu 1.600.000 kita serahkan kepada tukang masak. Mana Pak Firman tukang masak? Ada di sini. Setiap hari itu hanya untuk makan sambal saja Pak, lauk pauknya saja. Belum lagi berasnya, belum lagi gasnya, belum lagi snacknya, belum lagi malam markasnya. Ini semua keuangan yang 450 ini semuanya untuk santri. Kemudian saya dituduh mengambil 100.000 per anak ya kantong ya, ada informasi ya. Saya mengambil 100.000 per anak untuk kantong saya sendiri gitu. Makanya sampai sekarang bapak-bapak dan hadirin yang mulia, saya nggak pakai rekening, saya nggak punya rekening, saya nggak mau. Saya juga dulu pebisnis, banyak rekening saya mandiri, ada BCA, ada BNI, ada. Tapi saya nggak mau menghindari daripada sangka sangka gitu. Nggak mau yang seperti itu. Makanya ada alokasi dananya untuk uang makan. Ini sudah ada bendaharanya yang menyimpan dan mencatat keuangannya. Untuk amanahnya langsung diserahkan kepada Ustaz dengan santri-santri senior yang membagikannya. Jadi insya Allah itu saja yang kita sampaikan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu harap memaklumi ya. Kita tidak meminta lebih. Kita tidak meminta lebih. Kita hanya ingin kerjasamanya secara baik, bersangka baik kita sesama yang mengurus daripada pondok dengan wali santri ini, dan juga kita harapkan kerjasama yang aktif juga daripada wali-wali santri ini terhadap Mahat Darul Hijrah. Ini insya Allah tahun ini mungkin banyak yang akan masuk dari luar kota, sudah banyak yang mau masuk telepon dikarenakan mereka masih dalam pelajaran atau dalam pendidikan, masih bersekolah, jadi belum bisa datang. Dan anak-anak di Padang kenapa belum datang untuk mendaftar? Karena mereka ada pesantren Ramadan, jadi nggak bisa ikut. Karena kita berikan batas waktu jam 9 sampai jam 12 atau menjelang zuhur. Kemudian yang terakhir, kami dari perwakilan secara umum ya, dan juga Yayasan Titik juga pesan kepada kita untuk menyampaikan
rasa terima kasih yang banyak dan juga mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya juga di sini fungsinya sebagai pemegang amanah saja. Pemegang amanah saja. Dan segala keputusan-keputusan yang terbaik untuk pondok ini kita serahkan kepada ustadz kita. Termasuk masalah perizinan itu tidak ada kewenangan saya. Kalau ada yang saya serahkan 100% kepada beliau untuk menjalankan pondok kita ini secara baik. Nah, jadi kita sama sebenarnya nih Pak, kerjasama kita bagaimana pondok ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Kemudian masalah program huruf supaya tidak ada ketimpangan, tetap kita akan berikan kelapangan kepada santri yang ingin huruf walaupun santri tahfiz, tapi dengan syarat-syarat yang sudah digariskan oleh para masyayikh kita. Jadi dulu Pak, pondok kita ini saya punya 2 orang tempat bertanya masalah dakwah ya. Itu Ustaz Lutfi almarhum dan Ustaz Ali Mahfuzi. Terus saya tanyakan mengenai bagaimana kita datang malam markas itu 2 kali sebulan dan kita jalankan. Keluarnya santri boleh 1 kali 15 hari atau 2 kali dalam sebulan dan kita tunaikan. Setiap Jumat keempat itu kita keluarkan 4 rombongan ya kemarin atau 3 rombongan. Kemudian setiap tahunnya 20 hari saja dan boleh diikuti oleh wali-wali santri yang ingin mendampingi anak-anak mereka. Kemarin berapa rombongan? 4 rombongan ya. 4 rombongan. Dan bagi yang sudah tamat selesai itu boleh mau 4 bulan, mau 40 hari silahkan gitu. Karena kita yang khawatir ketika dia sedang dalam pendidikan dikeluarkan dia tanpa izin daripada pondok, ini efeknya tidak bagus bagi anak. Nah, tidak bagus bagi anak. Karena kita perlu tahu siapa jemaah yang membawanya. Apakah jemaah itu jemaah yang membawa handphone atau ada yang kurang bagus akhlaknya selama keluar. Ini mempengaruhi anak, mempengaruhi daripada anak itu sendiri. Sehingga banyak yang huruf bukan berarti dia tambah baik, malah dia tambah gagal dia dalam pendidikan, hilang semangatnya. Sehingga kemarin itu ketika mengeluarkan jemaah 20 hari, kita tanya langsung kepada sumpah ulama, siapa yang bawa jemaah ini? Adakah mereka orang-orang yang sudah bisa mengiringi jemaah santri? Jangan asal-asalan nanti pemahaman-pemahaman yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang merusak dan sebagainya. Maka baru kita izinkan untuk berangkat dengan restu daripada ustadz kita. Jadi kalau untuk huruf Pak, insya Allah tidak ada masalah. Karena kita dituding dari dulu, dari 2013 sampai sekarang mengatakan pondok ini tidak ada kaitannya dengan dakwah lagi. Sudah jauh, sudah tidak muncul lagi di arena dakwah. Ya saya, padahal saya hadir di Padang Panjang, cuman tentu Mustafa
wafat